Jika beberapa waktu lalu gua udah unboxing dan preview sedikit tentang salah satu Mobo Z490 on budget, kali ini gua kembali kedatangan sebuah Mobo Z490 tapi dengan kelas yang berbeda. Mobo ini bisa dikatakan adalah high-end-nya Mobo Z490. Asus ROG Maximus 12 Formula Z490 dan ini ulasannya. Dari kemasan box luarnya seperti Mobo ROG pada umumnya, Mobo ini udah kelihatan premium banget. Di bagian depan dusnya ini udah bisa kita lihat beberapa fiturnya seperti tentu aja Z490 chipset, AMD Crossfire, Nvidia SLI, RGB yang gak ketinggalan yaitu Aura Sync, GameFirst, dan di sini juga terdapat logo EKWB. Untuk yang terakhir yaitu maksud dari logo EKWB tadi, jadi Mobo ini memiliki blok water cooling terintegrasi pada VRM-nya. Jadi kalau kita ingin pasang LCS atau liquid cooling system, kita juga bisa memasang LCS tersebut pada heatsink VRM ini karena di sini udah tersedia blok dan fittingnya. Sebenarnya ini bukan hal yang baru di Mobo ROG. Pada ROG Z170 yang bisa dikatakan cukup tua ini juga udah memiliki fitur yang sama. Nah sekarang gue akan unboxing dulu produknya. Dalam boxnya kita bisa langsung menemukan unitnya yang terbungkus sangat rapi. Ada cover pengaman lagi pada bagian atasnya dan emang premium banget. Di bawah unitnya ada kompartemen lagi dan di sini kita bisa menemukan beberapa aksesoris dan kelengkapan dari Mobo ini. Untuk tampilannya sendiri emang khas ROG banget. Di bagian chipsetnya terdapat logo ROG yang bisa nyala. Dan pada bagian cover I/O-nya terdapat tulisan Maximus 12. Desainnya kalau menurut gua nggak terlalu berkelebihan atau muluk-muluk, tapi kesan Mobo high-end-nya sangat kuat guys. Hampir seluruh permukaan Mobo ini ditutupi cover atau armor sehingga looknya emang sangat premium. Mobo ini tentu aja berukuran ATX dan memiliki 4 slot di RAM yang mampu menampung memori sampai kapasitas 128 GB. Dan untuk storage-nya sendiri cukup unik karena biasanya Mobo dengan ukuran ATX hanya menampung 2 slot SSD dengan interface M2. Mobo ini memberikan 3 slot M.2 yang semuanya bisa support NVMe. Posisinya masing-masing 2 slot berada di depan dengan posisi saling berhadapan dan satu lagi berada pada bagian belakang Mobo. Untuk ekspansi slotnya terdapat 3 slot PCI Express x16 dan 1 PCI Express 3.0 x1. Pada bagian I/O panelnya untuk bagian depan terdapat 2 USB 3.2 header yang mana satu untuk USB Type A dan satu lagi USB Type C, 2 USB 2.0 dan audio header. Di sini juga ada beberapa konektor untuk LCS atau liquid cooling system jika kalian menggunakannya. Terdapat water pump header, water flow header, serta water in dan water out header. Untuk urusan RGB-nya nggak perlu diragukan lagi, karena bukan ROG namanya kalau nggak ada fitur Asus Aura-nya. Yap, Mobo ini dibekali 4 RGB header yang masing-masingnya terdiri dari 2 RGB addressable header dan 2 lagi RGB 12 volt header. Dan seperti Mobo ROG pada umumnya, Mobo ini juga terdapat flex key atau keycode yang memudahkan kita sewaktu overclocking atau troubleshooting. Jadi kalian nggak perlu main dukun-dukunan lagi buat nebak kerusakan sistem kalian di mana, karena dengan keycode ini kita bisa tahu rusak sistemnya pada bagian apa. Lanjut ke bagian I/O belakangnya, di bagian belakang ini terdapat 2 tombol yang berfungsi untuk clear CMOS dan BIOS flashback. Untuk port USB-nya sangat banyak, karena di sini ada USB 3.2 Gen 1 sebanyak 6 buah dan port USB 3.2 Gen 2 sebanyak 4 buah yang mana terdiri dari 3 USB Type A dan 1 USB Type C. Selain itu, di sini juga ada 2 konektor LAN yang salah satunya sudah support 10 GB LAN dan 5 port jack audio yang udah gold plated. Dan terakhir pada bagian belakangnya, pada bagian belakang ini selain terdapat 1 slot M2, di sini juga terdapat backplate yang terbuat dari bahan metal. Fungsi backplate ini nggak cuma buat gimmick dan gaya-gayaan doang, karena sewaktu gua copot backplate ini terdapat thermal pad yang menghubungkan backplate ini ke bagian belakang VRM. Sepertinya backplate ini juga berfungsi sebagai thermal solution dari VRM Mobo ini. Jika secara tampilan Mobo ini emang udah luar biasa banget, terus gimana untuk performanya? Sayang banget gue belum bisa uji tes performa dari Mobo ini sekarang berhubung gue belum punya sampel prosesor Intel generasi ke-10.
Cuma secara teoristis, performa Mobo ini akan sangat baik karena beberapa fitur dan power desainnya. Dengan 16 power pass yang masing-masingnya memiliki rate 70 ampere memastikan voltase arus listrik yang stabil untuk prosesor. Belum lagi thermal design VRM-nya yang sangat baik karena juga dilengkapi dengan heat pipe. Di atas heat pipe tadi diberi heatsink hybrid yang mana bisa difungsikan sebagai water block. Belum lagi dari sisi dukungan software, Mobo ini juga punya fitur pintar seperti AI overclocking, AI cooling, dan AI networking. Singkatnya, fitur-fitur ini bisa memprediksi dan mengeluarkan performa dari sistem yang kalian gunakan, baik itu dari sisi performa clock speed, cooling, dan jaringan. Selanjutnya, untuk urusan tampilan, masih berputar dengan tampilan, tentu aja Mobo ini memiliki fitur RGB yang sinkron dengan Asus Aura. Tapi selain RGB tadi, ada sesuatu yang membuat gua sangat tertarik dengan Mobo ini, yaitu adanya Live Dash Screen OLED yang berukuran 2 inci pada Mobo ini. Jadi fungsi dari Live Dash atau screen ini bisa bermacam-macam, mulai dari monitoring sistem seperti temperatur, fan speed, hingga voltase. Screen ini juga bisa kalian custom sehingga menampilkan animasi yang kalian inginkan. Ini serius, sayang banget gue belum bisa nyobain secara langsung karena ini menarik banget bagi gue. Dan terakhir untuk harga, sebenarnya harga dari Mobo ini belum ada secara ofisial, tapi gue tebak-tebak ini harganya di atas 9 jutaan. Cuman ini belum resmi ya guys, jadi ini belum bisa jadi patokan. Tapi jika ada kesempatan, mungkin next video gue akan rakit PC dengan Mobo ini, tentu aja dengan temanya yang lumayan sultan dan dengan prosesor Intel generasi ke-10. Jadi segitu dulu aja video gue, like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan ulasan gue berikutnya. Gue Rizky pamit undur diri dulu, bye!